Karopenmas sampaikan penurunan tren gangguan Kamtibmas, penanganan hukum 975 pelaku TPPO dan rekayasa pengamanan lalin KTT ASEAN ke-43 serta operasi Zebra serentak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Senin 4 September 2023, saya selaku Karopenmas Divhumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 3 September 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 170 kasus atau 11,77%, yaitu pada hari Sabtu 2 September 2023 sebanyak 1.444 kejadian dan pada hari Minggu 3 September 2023 sebanyak 1.274 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi, antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 103 kasus, narkotika sebanyak 41 kasus, curanmor sebanyak 33 kasus, judi sebanyak 2 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 13 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 3 September 2023 sebanyak 489 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 2 September 2023 sebanyak 487 kejadian, mengalami kenaikan sebanyak 2 kejadian atau 0,41% dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 489 kejadian, korban meninggal dunia 43 orang, korban luka berat 51 orang, korban luka ringan 474 orang, kerugian materi 815.950.000 rupiah. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO, Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran. Bahwa sesuai petunjuk Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai dengan 3 September 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 831 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.541 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 975 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 520, ABK sebanyak 7, PSK sebanyak 255, eksploitasi anak sebanyak 69. Bahwa kasus TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. 3. Terkait Polri menyiapkan rekayasa dan pengamanan lalu lintas kegiatan KTT ASEAN ke-43. Pada pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-43 yang akan digelar pada 5 sampai dengan 7 September 2023, Polri melaksanakan pengamanan jalur agar arus lalu lintas yang akan dilalui para delegasi dan masyarakat dapat berjalan lancar. Polri melaksanakan pengamanan secara maksimal yang dibagi beberapa tugas untuk pengamanan, yaitu sebanyak 1.128 personil dikerahkan untuk pengamanan rute. 300 personil bertugas untuk pengamanan kendaraan delegasi. 251 personil melaksanakan pengawalan yang terdiri dari 75 personil untuk pengawalan delegasi dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4, serta sebanyak 176 personil BKO dari Pas Pampres. Dalam melaksanakan kegiatan KTT ASEAN ke-43 2023,
akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup jalur di sejumlah ruas jalan. Hal ini dilakukan saat delegasi bergeser dari venue utama KTT ASEAN ke venue lainnya. Kepolisian telah berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk membuat surat edaran terkait pembatasan kendaraan besar di sejumlah ruas jalan. Kemudian kebijakan work from home atau WFH diberlakukan untuk mengurangi mobilitas masyarakat selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43. Yang keempat, Korlantas Polri gelar operasi Zebra serentak pada tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023. Korlantas Polri menggelar operasi Zebra yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 4 sampai dengan 17 September 2023. Korlantas Polri mengimbau kepada masyarakat untuk melengkapi surat-surat berkendara. Terdapat 7 pelanggaran prioritas yang menjadi sasaran operasi Zebra 2023 yaitu 1. Melawan arus, melanggar pasal 287 Undang-Undang LLAJ. 2. Berkendara di bawah pengaruh alkohol, melanggar pasal 293 Undang-Undang LLAJ. 3. Menggunakan handphone saat mengemudi, melanggar pasal 283 Undang-Undang LLAJ. 4. Tidak menggunakan helm SNI, melanggar pasal 291 Undang-Undang LLAJ. 5. Mengemudikan kendaraan tanpa sabuk pengaman, melanggar pasal 289 Undang-Undang LLAJ. 6. Melebihi batas kecepatan, melanggar pasal 285 ayat 5 Undang-Undang LLAJ. Dan 7. Berkendara di bawah umur, tidak memiliki SIM, melanggar pasal 281 Undang-Undang LLAJ. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.